angka. Sehat, sehat, sehat. RW 06, yes, yes, yes. Terus 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, cukup 85 Bapak Ibu. Jadi kalau 85 kali per menit. Ya, per menit. Jadi kalau ngitung dijamin aja nih, gini nih ada detiknya nih, itu dihitung. 1, 2, 3. Coba ada yang bisa rasain nadinya? Jadi bukan di umur 60 tahun, tetapi sudah terjadi dari umur 30 tahun. Mulai dari umur 30 tahun, setiap tahun massa otot akan berkurang. Beratnya otot tuh berkurang. Ya. Setiap 10 tahun, jadi usia 40 tahun nih. Usia 40 tahun, 5% pasti akan berkurang. Bayangkan kalau di umur 60 tahun, berapa persen dia yang akan berkurang? Ya sekitar 10-20% ya, itu sudah pasti karena terkait dengan proses penuaan. Ya. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya terjadi proses penuaan dan massa otot yang berkurang, apa sih yang akan terjadi? Coba next slide. Ada, udah. Oke, next slide. Nah, apa aja? Coba ada yang bisa bantu saya menjawab? Kira-kira kalau massa otot berkurang, ototnya menjadi kecil, apa yang akan terjadi pada Bapak atau Ibu? Ada yang bisa bantu jawab? Gampang sakit. Yes. Kenapa bisa gampang sakit kira-kira? Apa yang terjadi? Apa yang paling berefek kalau ototnya mengecil? Coba. Kira-kira kalau ototnya mengecil nih, Bapak Ibu, apa yang paling terganggu? Lelah. Nah, 1 lelah. 2 apa lagi? Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu melakukan aktivitas seperti yang sudah dilakukan ini? Nggak bisa, karena karena tujuan Tuhan menciptakan otot dan tulang adalah supaya manusia bisa bergerak. Bayangkan kalau topangan itu tidak ada, massa ototnya berkurang, apa yang akan terjadi? Yang paling utama adalah kita akan kesulitan bergerak, ya. Nah, kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang tadinya bisa banyak melakukan aktivitas, makin lama makin akan berkurang. 1. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita berkurang, kita tidak bisa melakukan fungsi kita sehari-hari, apa yang akan terjadi? Kita membutuhkan bantuan orang lain, ya. Jadi kita akan, dalam tanda petik, orang tua itu kadang-kadang nggak mau merepotkan orang lain, ya. Jadi dia akan bilang, saya merepotkan orang lain, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ototnya berkurang, otomatis sel-selnya berkurang, imunitas berkurang, apa yang akan terjadi? Tidak mudah bergerak, tiduran, nggak bisa ketemu sinar matahari, gampang sakit. Oke, yang keempat, kalau tidak bergerak, tidak kena sinar matahari, gampang sakit, apa yang akan terjadi dengan penyakit yang kronik yang diderita? Menjadi sulit terkontrol, ya. Kemudian kalau semua itu terjadi, kira-kira bagaimana kualitas hidup Bapak dan Ibu? Buruk, ya. Makin lama makin menurun, ya. Nah, kalau sudah kualitas hidup yang menurun, apa yang akan terjadi? Udah gampang sakit, kualitas hidup menurun, makan nggak mau, nggak kena sinar matahari, aktivitas tidak ada, gampang sakit, risiko masuk rumah sakit meningkat, akibatnya angka kecacatan dan kematian akan meningkat. Paham ya Bapak Ibu ya? Sehingga sarkopenia itu penting saya sharingkan di sini ya. Nah, oke, siapa saja sih yang mempunyai risiko untuk terjadinya si sarkopenia itu ya? 1, usia lanjut di atas 60 tahun ya. Tetapi Bapak Ibu jangan kalau zaman sekarang jangan terus kemudian saya belum 60 tahun jadi saya nggak punya risiko sarkopenia. Salah, sekali lagi. Dari umur 30 tahun setiap tahun massa otot akan berkurang sehingga
dengan gaya hidup dan masa otot yang berkurang setiap tahun, tetap pada orang usia muda sekarang mulai terjadi risiko sarkopenia. Oke, tetapi yang paling sering sekarang adalah orang dengan usia di atas 60 tahun. Oke. Terus apalagi? Oh ini physical inactivity. Artinya apa? Dia tidak melakukan aktivitas bukan aktivitas sehari-hari. Jadi maksudnya memang dia tidak melakukan olahraga, tidak aktif untuk beraktivitas sehari-hari seperti ini Bapak Ibu contoh yang sangat luar biasa sekali ya. Lalu kemudian tidak hanya itu, apalagi kalau makanannya tidak baik. Dalam arti apa? Makan itu bukan makan yang penting saya makan, bukan. Tetapi makanannya sembarangan, mau apa aja dia makan ya, pokoknya enak ya, yang penting saya kenyang, enggak seperti itu ya. Nah, apalagi kalau minum alkohol ya. Ada yang minum alkohol, sering minum alkohol ya. Nah, itu juga berbahaya. Dan yang terakhir adalah kalau mempunyai penyakit kronik. Apa aja sih penyakit kronik itu? Diabetes, penyakit gula ya, darah tinggi, kemudian kolesterol, asam urat. Nah, yang seperti itu. Sakit jantung. Tetapi apakah terus kemudian sakit itu terus kemudian suatu saat akan menjadi sarkopenia, Bapak itu risiko. Yang penting kita harus kontrol ya. Yang itu adalah tidak terkontrol itu akan meningkatkan risiko sarkopenia. Nah, sekarang berikutnya, apa yang dirasakan kalau terjadi sarkopenia? Nah, satu. Coba nih nanti Bapak Ibu ya, habis ini kayaknya kita ada tes juga nih, kuesioner untuk mengukur. Nanti coba Bapak Ibu di antara sini ada yang sudah sarkopenia apa belum? Saya harapkan tidak ada dan saya melihat kegiatan yang seperti ini saya sih positif tidak ada dari Bapak Ibu yang menderita sarkopenia ya. Nah, apa saja nanti yang akan ditanyakan sama teman-teman mahasiswa ya? Satu, gejalanya apa? Biasanya karena ototnya berkurang, apa yang terutama kesulitan oleh Bapak Ibu? Kalau ototnya berkurang, bawa barang ya. Bawa barang, tetapi tidak semua barang nggak bisa dibawa lalu terus kemudian saya sarkopenia, enggak juga ya. Yang mana kalau misalnya bawa barang kurang dari 5 kilo nggak bisa ya, kalau di atas 5 kilo masih bisa ya berarti aman ya. Nah terus kemudian itu tadi yang saya bilang ototnya mengecil ya, ototnya mengecil. Kok makin lama makin tahun kelihatannya mengecil nih gitu ya, itu nomor 2. Kemudian yang ketiga, sekali lagi otot digunakan untuk bergerak. Jadi yang kita lihat adalah kecepatan berjalan. Oh, yang tadinya jalannya bisa cepat, bisa lari, bahkan ya sekarang mau jalan aja kayaknya kok lambat banget sih. Kok ini ketinggalan banget ya saya, kok yang lainnya udah duluan, padahal kayak jalannya biasa aja saya, kok kayaknya saya paling lambat sendiri nih. Gitu, ya. Nah, jadi kecepatan berjalannya menjadi berkurang. Bahkan kalau yang dinamakan sarkopenia itu ngiterin rumah aja udah nggak bisa gitu ya. Kesulitan untuk mengitari rumah ataupun sudah pakai tongkat, membutuhkan bantuan tongkat ataupun orang lain. Kemudian yang keempat, kalau coba nih, ibu-ibu coba bisa nggak bangun duduk? Berdiri. Nah, bisa. Coba Bu, coba Bapak Ibu biar gak ngantuk dengerin saya. Saya hitung 1, 2, 3. Cepat-cepatan siapa yang bisa bangun ke berdiri. 1, 2, 3. Iya benar juga. Diulangi. Saya yang salah nih kayaknya ya kan. Mohon maaf bapak-bapak ya kan. Ibu dan bapak ya. 1, 2, 3. Mantap ya. Nah, kalau orang sarkopenia sulit tuh yang kayak begituan ya. Mau bangun aja mesti pegangan. Coba nanti kalau ibu sama bapak lihat ada orang tua yang pegangan aja, mau bangun ke berdiri aja sulit. Nah itu kemungkinan terjadi sarkopenia ya. Nah atau kalau dari
Jangankan dari kursi ya, dari ranjang, misalnya dari tidur ke berdiri itu membutuhkan sangat untuk bantuan. Nah, itu juga sarkopenia ya. Oke. Nah, yang kelima, kesulitan naik anak tangga ya. Tapi kesulitannya ada tangganya, Pak. Jumlahnya 10. Kalau wah ini kalau ada 15 bisa naik, mantep Bu ya. Nah, 10 nggak bisa ya, 10 naik undaan 10 nggak bisa ya, karena kesulitan. Atau kalau misalnya ototnya mengecil, tulangnya rapuh, dia gampang jatuh. Jadi kalau dalam 1 tahun sudah terjadi minimal 1 kali jatuh. Jadi 1 kali jatuh dalam 1 tahun. Nah, itu kita harus screening ya untuk apakah timbul sarkopenia atau tidak. Gitu ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak ya. Nah, terus berikutnya. Nah, sekarang udah mengerti belum Bapak Ibu? Paham ya? Waduh, keren nih. Nah, sekarang kalau gitu apa yang harus dilakukan untuk mencegah sarkopenia? Ini kan Bapak Ibu keren banget nih. Saya positif nih, nggak ada yang sarkopenia nih. Nanti kita buktikan tapi ya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah sekarang mencegah. Ya, mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Betul. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, berolahraga. Ya, berolahraga, beraktivitas fisik ya. Tadi seperti yang disampaikan sama Pak Lurah ya. Nah, olahraganya apa aja? Apakah semua olahraga dilakukan bisa untuk mencegah sarkopenia? Ada yang suka lari pagi? Jalan. Yang paling banyak apa? Jalan. Oke, berapa lama kira-kira? 30 menit. Oke. Kalau gitu ada yang melakukan angkat beban? Enggak. Angkat cucian. Nah, angkat cucian. Angkat cucian berapa menit kira-kira Ibu-ibu? Bapak-bapak angkat cucian nggak? Kalau ibu-ibu mungkin angkat cucian. Bapak-bapak angkat apa coba? Angkat ibu. Angkat ibu. Iya sih, angkat ibunya berapa kali, Pak? Berapa cucian yang diangkat dalam berapa lama angkat cucian? Ayo kira-kira dalam 1 hari. 15 menit? 15 menit. Baiklah, tapi saya sudah sangat appreciate dan sangat bangga nih sama Bapak Ibu ya. Jalan 30 menit. Sangat baik. Beraktivitas fisik seperti ini, melakukan kegiatan itu sudah dihitung. Sudah dihitung ya Bapak Ibu. Jadi tetaplah melakukan itu ya. Tetapi bukan hanya itu yang penting. Sebenarnya untuk menjaga massa otot yang dibutuhkan adalah latihan beban. Ya, latihan beban. Nah, si latihan beban ini jangan terus kemudian ibu bapak berpikir saya nggak punya dumbbell. Gimana dong? Berat badan bapak ibu sendiri itu sudah menjadi beban. Yes, ya, coba bayangkan. Sekarang ibu angkat kakinya, coba ibu angkat. Yes, berat nggak? Coba turun naik Bu. Berat? Nah, kira-kira otot apa yang itu dikuatkan? Otot apa yang dikuatkan? Lutut. Otot paha, ya. Nah, ini nanti akan dibahas sama Dokter Hori berikutnya ya kan untuk mengurangi osteoartritis atau yang disebut aduh ini ya kaki lutut saya mulai sakit gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Ototnya bekerja bukan? Berat bukan? Berat. Apakah itu membutuhkan dumbbell? Tidak. Coba Ibu angkat begini terus tangannya. Terus 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang satunya.
Satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Bayangkan kalau itu diulang 3 kali. Kira-kira pegel nggak? Kira-kira bisa melatih ototnya nggak? Otot apa yang dilatih? Ya, kalau otot yang sebelah sini, gitu bisa begini. Coba begini nih. Sakit nggak? Ah. Aduh, bunyi kletak. Faktor U kayaknya, aduh. Ya, coba ya Bapak Ibu. Nah, otot itu bisa dilakukan, namanya kalau bahasa kerennya adalah resistance training. Ya, di bangku juga Ibu Bapak bisa lakukan. Nggak perlu harus kemudian berdiri ya. Misalnya mau angkat bangku ini kan ringan nih, menurut saya ringan, menurut Bapak Ibu mungkin berat ya. Ini juga bisa dilakukan ya. Atau kalau misalnya membutuhkan dumbbell, nggak perlu beli Bapak Ibu, di depan saya aja ada. Nih, isi aja sama air 1. Makin lama Bapak Ibu ini kurang berat nih, makin lama otot kita tuh sangat beradaptasi dengan baik ya. Jadi, kalau Bapak Ibu rutin melakukan angkat beban seperti ini, makin lama akan terasa ringan. Kenapa? Karena massa ototnya akan bertambah. Saat massa otot akan bertambah, barang yang Bapak Ibu bisa angkat juga akan bertambah. Yang seperti ini akan terasa ringan. Benar ya? Nah, terus dokter saya nggak mau beli dumbbell, silakan. Di situ pokoknya Bapak Ibu banyak pasir, ada batu-batu, silakan diisi. Makin lama kalau pasir makin besar, kalau batu makin besar juga, benar ya? Nah, jadi ini Bapak Ibu boleh pakai. Kalau di kaki, apakah kaki juga membutuhkan dumbbell? Bisa pakai yang kecil, diikat aja pakai tali di kaki ya. Di mana nih? Sorry, saya keluar dulu. Diikat di kaki. Ya, Bapak Ibu, diikat di kaki bisa, mau ditambahin juga bisa ya. Ini yang kecil ada ya. Diikat pakai. Oh ya cucu, bener banget tapi cucu. Cucu itu boleh sih Bu, tapi kalau misalnya yang tadinya, oh tapi Ibu keren juga ya kalau bisa bicara, saya aja nggak bisa, berat ya. Ya, ini luar biasa. Mantap Bu, ya oke ya. Jadi ini juga Bapak Ibu bisa pakai, jadi nggak usah beli dumbbell itulah, nggak perlu ya. Ini bisa pakai, oke. Nah, kalau misalnya apalagi selain itu, nih Bapak Ibu bisa pakai kursi. Kalau misalnya saya kayaknya keseimbangan saya agak terganggu ya gitu ya. Ini bisa loh. Tinggal begini aja nih. Berat nggak? Sakit nggak? Nah, ya kan? Tinggal pegang, saya nggak bisa, keseimbangan saya agak terganggu. Angkat, bisa. Bener ya? Nah, bener ya? Atau bangun tidur duduk yang tadi begitu. Ini kan mengatih otot. Ya? 100 kali. Boleh. Boleh 100 kali. Kalau ada yang bisa 100 kali. Nah, seperti itu caranya ya. Tapi saya ingatkan ya Bapak Ibu ya, jangan terlalu bernafsu. Wah, ini habis gini. Wah, ini sharing Dokter Femi ini luar biasa. Saya habis gini saya harus coba gitu ya. Terus dipaksa dong. Kata Dokter Femi harus 10 kali 3 kali. Jadi 10, terus berhenti, terus 10. Terus habis gitu besoknya nggak bisa jalan. Dokter Femi ini ya, cari gara-gara. Bu, Bapak jangan begitu ya. Kalau mau melakukan itu pelan-pelan. Ya, jadi semampunya dulu. Bapak Ibu mau 10 kali dulu, silahkan. Bapak Ibu mau 5 kali dulu, silahkan. Yang penting dicoba dan teratur. Betul, rutin. Karena apa? Habit atau kebiasaan terbentuk jika kita melakukannya setiap hari. Setelah kita lakukan setiap hari, habit akan terbentuk.
Tanpa Bapak Ibu sadarin, itulah namanya kita sebut habit. Ya, jadi kalau nggak teratur setiap hari ya nggak bisa Bapak Ibu ya. Berhenti 2 hari aja percaya sama saya malasnya timbul ya kan. Jadi nggak boleh berhenti lebih dari 2 hari. Kalau udah ada 2 hari harus lanjut lagi. Yaitu harus kemampuan untuk memaksa diri ya Bapak Ibu untuk preventif terjadinya sarkopenia. Oke. Nah, sekarang kalaupun misalnya Bapak Ibu sudah mampu untuk melakukan itu, jalan kalau bisa lebih dari 30 menit. Jangan berlari Bapak Ibu, jalan cukup. Ya, jalan cukup karena semakin tinggi usia kita tidak menyarankan detak jantungnya terlalu cepat. Nggak perlu, jalan aja cukup. Kalau 30 menit udah bisa silakan ditambahkan minimal 40 menit. Ya, jalan aja cukup. Sekali lagi, tidak perlu harus seperti orang muda berlari, tidak perlu. Bahkan sekarang disarankan orang muda tidak perlu berlari kok. Harus jalan aja cukup. Yang penting targetnya adalah sebenarnya nadinya. Nadinya tercapai. Nah, sekarang pertanyaannya berapa nadi buat saya? Ada yang jamnya bisa mengukur nadi? Kalau ada jamnya bisa mengukur nadi silakan. Tapi kalau misalnya tidak ada, Bapak Ibu mungkin bisa sambil jalan bisa dihitung nadinya ya. Nah, umurnya berapa sih? Biasanya 60 ya. Katakanlah 60 50 ya. 220 dikurangi 50 berapa Bapak Ibu? 250 berapa? 170. 0,5 sampai 0,6 daripada 150 tadi. 170 ya. Coba Bu hitung Bu. 0,5 sampai 0,6 dari 170 berapa? Ayo. Hitung. Berapa? 85 Bapak Ibu. 85. 0,5 dari 170. 85. Oke. Target nadi Bapak Ibu saat berjalan targetnya adalah cukup 85. Cukup 85 Bapak Ibu. Jadi kalau 85 kali per menit ya, per menit. Jadi kalau ngitung dijamin aja nih gini nih ada detiknya nih, itu dihitung. 1 2 3. Coba ada yang bisa rasain nadinya? Nah, ayo coba. Tangan tengah ya. Tempel agak tekan. Nah, denyut. Ada denyutnya terasa? Kalau ada yang bisa denyut, merasa? Berarti salah pegang. Kalau nggak ada denyut salah pegang, cari yang ada Bapak Ibu ya. Di mana? Enggak di sini aja. Okay. Di sini ya Bapak Ibu ya. Jempol, area jempol Bapak Ibu. Nah. Ada yang terasa? Terasa semua? Ya, sekarang maaf ya Bu. Terasa Bu? Terasa. Ya ini benar ya. Nah, kayak di film-film Bapak Ibu. Ya kan? Kayak di film-film tuh keren loh Bapak Ibu. Ya kan yang gini aja nih kelihatan nih. Teratur atau tidak? Jadi Bapak Ibu saat memegang nadi, Bapak Ibu bisa merasakan. Yang dirasakan adalah 1, teratur atau tidak. Ya, saat latihan terus kemudian Bapak Ibu sambil berjalan silahkan, sambil ngobrol silahkan dipegang. Oh, teratur. Bagus. Terus dihitung tiap menit, 1 menit berapa kali pakai jam. Kalau sudah 85 Bapak Ibu aman. Lanjutkan pace-nya. Jadi maksudnya lajunya lanjutin, nggak usah dipercepat. Kalau kurang dari 85, ya usahakanlah untuk dipercepat ya. Sampai targetnya 85. Per menit ya? Per menit 85 ya, per menit. Lihat di jamnya ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Targetnya seperti itu. Sekali lagi, tapi perhatikan kemampuan tubuh. Kalau tubuhnya belum mampu, jangan dipaksakan. Sekali lagi, jangan dipaksakan karena tentunya akan berbahaya. Ingat, faktor U juga berperan penting ya Bapak Ibu ya. Faktor U berperan penting. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, yang suka terlupa oleh Bapak Ibu ya. Olahraga sudah. Ya. Berikutnya adalah makan. Nah, makan ini sulit kayaknya ya kan? Sulit ya.
Yang penting enak, ya kan? Yang penting kenyang. Saya lagi pengen apa nih kayaknya, ya kan? Itu kayaknya tuh seru tuh kayak bakso, ya kan? Nah, apalagi tontonannya Next Carlo nih kayaknya seru ya. Jangankan Bapak Ibu saya aja nonton Bapak Ibu ya. Lalu kemudian di list. Ini kayaknya berikutnya kalau kita ke kota ini, kita ke sana gitu ya kan. Gak taunya yang disamperin sama Next Carlos begitu semua ya Bapak Ibu ya. Ya. Gak apa-apa Bapak Ibu. Sesekali boleh. Tetapi yang perlu kita tanamkan adalah kita membutuhkan suatu habit, ya, kebiasaan, ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke lagi traveling, kalau pengen cheating dalam arti, aduh hari ini saya kepengen makannya yang beda deh, ya boleh. Tapi jangan tiap hari dong Bu, ya kan? Cheating bolehlah seminggu sekali Bu di weekend. 1 kali doang Bapak Ibu, jangan terus asik weekend. Jadi Sabtu, Minggu, pagi, siang, sore kita makan ini kan boleh kata Dokter Femi cheating. Ya itu mah bukan cheating Bu. Aduh ya kan, kebablasan itu Bu namanya ya kan. Nah jadi apa makanannya? Prinsipnya Bapak Ibu adalah makanan yang berwarna-warni. Ya, makanan berwarna-warni. Lalu kemudian tidak merupakan makanan yang kayak bakso. Mohon maaf ya Bu ya. Bakso ya kan. Sosis. Ya, nugget. Ya, itu tidak sehat ya Bapak Ibu. Ya. Kalau bikin sendiri beda lagi Bu. Karena Ibu sudah tahu bahwa kalau bikin sendiri Ibu ayamnya sendiri ya. Itu makanan menyerupai aslinya. Coba Ibu bayangkan kalau bakso-bakso yang dijual atau sosis-sosis kemasan ya. Apakah itu menyerupai daging? Apa ada perbedaan antara bakso yang Ibu bikin sendiri dari daging dengan bakso yang dijual di dalam kemasan? Bentuknya saja sudah beda. Kira-kira bentuk bakso yang dijual di dalam kemasan berbentuk daging? Tidak. Ya. Ibu bisa bayangkan itu kalau untuk membuat yang sangat bagus seperti itu membutuhkan bahan pengawet, bahan yang lain-lain yang dimasukkan ke dalam situ. Mungkin bukan dagingnya yang di situ, tetapi mungkin daging olahan. Ya, dan itu yang tidak baik. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu ya sekali lagi apalagi anak-anaknya jangan diberikan makanan yang seperti itu. Ya. Bahkan di sekolah anak saya saja untuk makan siang Bapak Ibunya memberikan sosis, nugget almost setiap hari. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, itu sangat berbahaya sekali, ya. Kecuali Bapak Ibu bikin sendiri. Silakan kalau Bapak Ibu bikin sendiri, sangat baik sekali itu untuk anak-anaknya. Ya, itu pesan saya nih ya. Nah, sekarang kita kembali lagi nih, apa aja tadi makanannya? Kaya vitamin D untuk sarkopenia ya Bapak Ibu ya, kaya vitamin D, kaya vitamin apa lagi tuh? Protein yang cukup sama antioksidan, selenium, vitamin E, dan vitamin C. Ya, protein apa nih pasti nanya. Protein apa nih yang kaya vitamin D? Ada yang tahu? Ikan, Bapak Ibu, ikan. Yang di situ tuh sih tulisannya yang mahal-mahal ya, salmon, tuna, makarel, ya kan? Itu mahal ya, mahal. Iya lele, Bapak Ibu ya, yang gampang-gampang banyak vitamin D-nya. Ya kalau Bapak Ibu memang lagi pengen makan salmon, tuna dan makarel ya silahkan ya, sangat baik sekali. Gak perlu ikan, apalagi Bapak Ibu yang gampang. Telur Bapak Ibu, kuning telurnya yang bagus ya, kuning telurnya kaya vitamin D, kuning telur ya. Tapi ya memang itu ada kolesterolnya ya. Jadi ya jangan banyak-banyak juga ya. Terus kemudian apa lagi? Vitamin sebenarnya
pada dasarnya vitamin D juga Bapak Ibu akan dapatkan. Lihat, yang gampang dan gratis, matahari ya, matahari. Jadi silakan yang tadi beraktivitas fisik, jadi jangan ngedekem terus ya. Jadi nanti aduh panas ya, kita ngiup aja deh gitu ya kan. Saya juga begitu kok Bapak Ibu. Kalau panas saya pakai payung. Ya. Tapi ya Bapak Ibu, kita mendapatkan sumber yang sangat luar biasa dari Tuhan ya, vitamin D yang sinar matahari yang ada sepanjang tahun di negara kita yang luar biasa ini ya, yang berbeda dengan negara 4 musim. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan ya. Nah, tapi tentunya terkait dengan kondisi juga mungkin kita kekurangan vitamin D bisa didapatkan juga dari makanan. Makanannya sekali lagi harus berwarna. Mau warna hijau kayak warna merah kayak semua yang berwarna, dan jangan makan makanan yang tidak berbentuk sesuai aslinya. Ya, itu kuncinya. Tidak berbentuk sesuai aslinya. Bakso. Ya itu tadi. Bakso. Nugget. Sosis, ya. Burger, daging burger, ya. Ya. Terus suplemen, hati-hati ya Bapak Ibu, jangan main makan aja ya. Mesti konsultasi dengan dokternya ya. Sometimes ada yang mau gampang minum makan sayuran, aduh saya males nih makan sayuran, saya minum suplemen aja yang isinya dibentuk bubuk. Ya, itu juga harus hati-hati. Jadi silakan konsultasi dengan dokternya ya. Karena itu bubuk kan tidak, bubuk sama sayur beda nggak? Beda. Kira-kira kalau sayur dijadiin bubuk, apa yang akan terjadi? Nah, ya. Ya, gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang penting adalah mengontrol penyakit kronik. Ada di antara Bapak Ibu yang punya penyakit kronik? Hipertensi, tensi tinggi. Terus sakit gula, kolesterol, asam urat. Nah, sakit mah, penyakit-penyakit yang seperti itu harus terkontrol dengan baik. Tapi percayalah Bapak Ibu, jika melakukan olahraga dan makan makanan yang sehat, insya Allah ya, penyakit-penyakit yang Bapak Ibu pasti akan lebih terkontrol dan akan terkontrol jika rutin minum obatnya ya. Obatnya itu penting ya. Nah, saya mau sharing sedikit nih Bapak Ibu. Kira-kira ada yang masih berpendirian bahwa kalau obatnya banyak, ginjal saya terganggu? Ya. Pasien-pasien saya suka sering begitu ya. Obat saya ini banyak dok. Habis dia ada sakit DM, ada sakit jantung, ada sakit gula, sakit jantung, sakit jantungnya udah pakai ring, terus kemudian darah tinggi, ya kan? Jadi obatnya itu bisa bejibun ya. Bejibun lebih dari 7 mungkin ya, dan usia lanjut pula ya. Terus kemudian dia nggak mau dong minum obatnya ya kan, gara-gara takut ginjalnya sakit. Salah ya Bapak Ibu ya, salah Bapak Ibu nih, saya sharing nih daripada nanti obatnya nggak diminum. Salah ya Bapak Ibu, tujuan kita memberikan pengobatan adalah untuk mengontrol daripada penyakit Bapak Ibu. Ginjal itu adalah organ yang paling terakhir rusak daripada yang lain-lain ini. Ya. Jadi ginjal ini rusak kalau penyakit Bapak Ibu tidak terkontrol. Coba ya Bapak Ibu diresapi ya kata-kata saya ya Bapak Ibu ya. Ginjal rusak kalau penyakit kronik Bapak Ibu tidak terkontrol. Kira-kira kalau penyakit Bapak Ibu terkontrol, ginjalnya rusak nggak? Enggak. Jadi caranya mengontrol penyakit Bapak Ibu adalah dengan minum obat teratur. Boleh bolong nggak? Tidak. Rajin kontrol ke dokternya untuk dievaluasi dan di-adjust obatnya, olahraga, dan makan yang sehat. Kira-kira kalau ini semua terkontrol, ininya bagus nggak? Bagus. Nah nanti akan ada lagi pertanyaan, kalau gitu ginjal saya ini udah jelek dokter, gimana nih? Ginjal Bapak Ibu jelek karena penyakit Bapak Ibu yang mungkin sudah datangnya
lebih terlambat dibandingkan yang datang lebih awal. Ya, jadi kalau sudah rusak, memang kita tidak akan bisa mengembalikan seperti normal lagi, tidak bisa. Sehingga itu pentingnya mencegah. Ya, itu ya Bapak Ibu, paham ya? Paham ya? Hah? Jadi jangan dibalik, karena obat-obatan saya yang banyak ginjal saya rusak. Salah. Karena obat-obatan Bapak Ibu mengontrol tekanan darah dan sebagainya menjadi lebih terkontrol, ginjal Bapak Ibu akan lebih baik dan stabil kalau memang sudah rusak. Gitu ya. Tapi kalau tanya sama saya bisa nggak kembali normal? Ya saya mohon maaf. Penyakit kedokteran di Indonesia belum sampai tuh. Kedokteran di dunia belum sampai yang seperti itu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita sampai nih pada terakhir kesimpulan ya. Kesimpulan daripada ini ya Bapak Ibu ya. Sarkopenia merupakan kondisi yang terjadi pada usia lanjut. Sarkopenia ditandai dengan massa otot rendah, kekuatan otot yang buruk, dan performa fisik yang menurun. Sarkopenia dapat dicegah dengan olahraga, makanan bergizi, dan mengontrol penyakit kronik. Baik Bapak Ibu, akhir kata, menjadi tua itu pasti. Menjadi tua dan sehat adalah pilihan. Ya, mari Bapak Ibu kita memilih menjadi tua dan sehat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu.